Halo adik-adik yang manis. Selamat bergabung dengan Kak Emily. Kali ini kakak akan membacakan cerita dari buku yang berjudul Kisah Ular dan Tikus. Buku ini salah satu buku favorit kakak loh. Soalnya selain karena dongengnya yang bagus, kita juga bisa belajar mewarnai tokoh-tokoh di dalam buku ini. Nah, selain itu, kita juga bisa belajar bahasa Inggris karena buku ini sebenarnya dicetak dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, adik-adik yang belum bisa membaca bisa belajar bersama papa, mama, ayah, bunda, abi, umi. Oke. Ada yang sudah tidak sabar mau dengar cerita dongeng dari kakak? Oke deh, yuk kita dengarkan kisah ular dan tikus. Di sebuah hutan belantara, hidup seekor ular yang sangat malas. Ular adalah binatang yang berbahaya, berbeda dengan belut, karena belut tidak mempunyai gigi tajam dan tidak suka menggigit. Ular, jika kita dekati dan terganggu, dia akan menggigit kita. Ular adalah binatang pemakan daging atau disebut juga karnivora. Ular sangat suka makan binatang kecil seperti tikus dan kodok. Meskipun ular tidak punya kaki, ia tetap bisa berjalan dengan menjalar di tanah. Ular juga pandai bersembunyi dan menyamar. Jadi, dia dengan mudah bisa menangkap mangsanya. Suatu hari di pinggir hutan, ada seekor tikus yang gemuk. Dan sepertinya tikus itu tidak tahu kalau ada ular di belakangnya. Setelah tikus tahu ada ular di dekatnya, si tikus yang sangat ketakutan memohon kepada ular untuk tidak dimakan. Saking takutnya, dan tubuh tikus itu gemetar sampai tidak bisa lari. Akhirnya, si tikus yang gemuk tertangkap juga oleh ular. Selain berbisa, ular juga dapat membelit si tikus. Belitan ular sangat kuat dan juga berbahaya. Jika tikus belum mati, belitanya tidak akan dilepaskan. Si ular mempunyai dua gigi taring yang bisa mengeluarkan racun dan sangat berbahaya. Tubuh ular yang panjang dan lentur juga sangat kuat untuk membelit mangsanya. Setelah tikus mati lemas, kemudian si ular akan menelannya. Jika si ular makan, makanannya langsung ditelan, tidak dikunyah dahulu. Jadi itu akan membuat perut si ular terlihat membesar. Karena tadi si ular memakan si tikus. Dan sekarang si ular merasa kenyang, lalu dia pun pulang ke sarang. Setelah si ular kenyang, dia kembali ke sarangnya dan dia tinggal di sana berbulan-bulan lamanya. Jadi, jika si ular memakan seekor tikus, dia bisa kenyang selama berbulan-bulan. Itulah si ular yang pandai berhemat. Si ular selalu menjaga dan mengawasi daerah kekuasaannya. Dia juga mencari makan hanya di daerahnya saja. Kalau di daerahnya sudah sulit untuk mendapatkan mangsa atau makanan, maka dia akan pergi mencari ke daerah lainnya. Jika daerahnya dimasuki ular lain, si ular akan marah. Kalau ada ular lain, dia akan mengusirnya. Apalagi
jika di daerahnya masih terdapat banyak makanan. Kadang-kadang sesama ular berkelahi loh untuk menguasai daerahnya. Si ular juga suka mengganti kulitnya, yaitu dengan membuang kulitnya yang lama. Setelah kulitnya yang lama terkelupas, maka kulit yang baru akan jadi. Lihat, ular itu mulai membuang kulitnya yang lama. Setelah selesai berganti kulit si ular yang baru terlihat sangat bersih dan indah. Tapi jangan dekat-dekat dengan ular ya, karena meskipun indah dan bagus, si ular tetap saja berbahaya. Jadi janganlah adik-adik mengganggu ular, nanti dia bisa menggigit. Kita harus gemar berhemat dengan menabung agar nanti dapat membeli sesuatu yang kita inginkan. Nah, kalau kalian ingin memiliki buku ini, kalian boleh menabung uang jajan dari papa dan mama untuk membeli buku ini di toko buku terdekat yang ada di kota kalian. Oh ya, adik-adik, kalau kalian suka buku ini dan ingin membelinya, kalian bisa mendapatkan di penerbit Lingkar Media. Buku ini merupakan karangan dari Yudhistira Ikra Negara. Yuk, tunggu apa lagi? Ajak ayah dan ibu main ke toko buku terdekat di kota kalian. Sampai jumpa.